2 hari lagi dunia akan merayakan cinta. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus merayakan kasih Yesus setiap saat. Tiap hari, gak ada hari khusus. Every day, He loves you. Dan dari kasih itu, dari kasih Tuhan itu mengalir segala jenis cinta. Tapi semua ditebus untuk kemuliaannya. Saya kasih judul begini, satu kasih Tuhan. There's only one love. Tapi ada 5 dekorasi cinta. Saya ajak kita hari ini untuk menyelidikinya. Let's have fun, oke? Kita akan menikmati saat teduh bersama hari ini. Kita bicara tentang yang terbesar, yaitu kasih. Kita baca dulu ayatnya di Markus 12 ayat 29 sampai 31, 3 ayat saja, nggak panjang. Hukum yang terutama, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus. Dan Rajaku, terus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Lagi, ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Thank you, tolong saya tadi lupa lirik dibantu. Thank you juga Pitoy, mau masuk kunci sembarangan selalu bisa ngikuti. You see, cinta kasih itu kepada sesama kadang-kadang dalam cara yang paling praktis. Say thank you kalau dibantu. Berterima kasih. Ingat, terima kasih ketika kita terima bantuan. Maaf ya, kalau interupsi kita belum selesai baca ayat. Saya nggak tahan aja hatinya kalau sudah bicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kudu mau nyanyi rasanya. Ulang lagi ya, kita ya, baca lagi. Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua, bukan satu, kedua hukum ini. Ayat 29 itu menunjuk ke satu pribadi. Sebelum ada manusia, sebelum kita harus saling mengasihi, belum ada konflik, perbedaan, dan juga belum ada jatuh cinta tentunya Adam dan Hawa, kita semua. Jawab Yesus, yang terutama, hukum yang terutama ialah yang terutama di dalam hidup ini. Ya, memuliakan nama Yesus. Yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Semua jenis cinta di dunia ini berasal dari Tuhan. Hanya ketika manusia jatuh dalam dosa, masuklah setan. Dan iblis itu sukanya membengkokkan apa yang murni, jadi toksik akhirnya. Sebenarnya nafsu itu nggak ada pada mulanya. Tapi ketika iblis masuk di dalam sejarah manusia,
Dan ketika ia masuk ke dalam hati kita, sesuatu yang begitu mulia seperti kasih aja bisa berubah jadi sesuatu yang jahat. Ketika keegoisan sudah memerintah di dalam sifat seseorang, I love you bukan lagi aku berkorban untukmu, I love you berarti kamu harus puaskan aku. Jadi banyak lagu-lagu cinta di dunia itu sebenarnya bukan love songs loh, tapi lust songs, LUST atau lagu nafsu. Satisfy me. Sedangkan sumber kasih sesungguhnya adalah Tuhan Allah, Tuhan itu Esa. Bahkan Tuhan itu bukan hanya mengasihi, Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tahu ini, kita sebagai anak Tuhan yang lahir baru, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dan kita juga sudah ditebus dari dunia. Berarti hanya ada satu kasih Tuhan yang harus kita hayati, cinta antara manusia itu dekorasi. Saya akan jelaskan nanti dari bahasa Yunaninya, karena bahasa perjanjian baru itu Septuagint, Yunani kuno. Saya ajak kita untuk eksplorasi. Let's have fun with me, oke? Mari kita exciting sekali, kita akan menyelidiki akar-akar kata cinta, bahkan kasih dalam bahasa Yunani kuno. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini kalau dilanggar, dilewati, semua cinta jadi nafsu. Semua harus bermula pada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jangan tengah-tengah, pas-pasan, apalagi asal-asalan. Dengan segenap itu berarti 100%. Segenap hatimu, hati itu juga ada perasaan. Buktinya nanti ada akal budi kan berarti logika. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar teori pengetahuan dan juga intelektualisme semata-mata. Hati mesti ikut. Jadi kalau kita itu mencintai Tuhan dengan segenap perasaan kita, emosi, boleh enggak? Loh harus, malah justru yang pertama Tuhan singgung adalah emosi kita, segenap hati. Dan dengan segenap jiwa, jiwa itu di dalam jiwa kita tinggal yang namanya hak bebas kita. Di dalam jiwa kita ada yang namanya pilihan pribadi, kemauan, keinginan, kehendak. Itu jiwa. Kasih Tuhan itu jangan hanya sekedar sampai perasaan, tapi terbawa-bawa hingga keputusan. Dengan keputusan hidupmu, kasihilah Yesus. Dan dengan segenap akal budi. Jadi kadang-kadang perasaan kita menentang, kadang-kadang feeling kita nggak datang, nggak kepingin nyanyi, nggak kepingin memuji, nggak bisa bersyukur. Tapi akal budi kita tahu, karena sudah diperbaharui bahwa bersyukur dalam segala keadaan adalah kehendak Tuhan. Bersyukur itu nggak pernah salah. Akhirnya kita harus paksa perasaan kita untuk ikut apa yang benar. Kita lakukan apa yang betul, bukan apa yang nyaman. Akal budi kita itu harus tahu apa yang jadi firman. Perasaan kita harus ikut ketika datang atau tiba kesempatan untuk kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita dan dengan keputusan yang disengaja. Susah rasanya ampuni orang itu, tapi kalau saya mengasihi Tuhan, saya harus tunduk pada perintahnya. Mengampuni sesama itu the least I can do. Hal yang paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk Tuhan adalah mengembalikan. Saya sudah begitu banyak dikasih dan diampuni, masa sekali-kali mengampuni saudaraku? Enggak loh, Pastor Philip, enggak sekali-kali. Dia itu begitu terus lukai aku terus-menerus. Tapi kan enggak sebanyak kita lukai Tuhan. Enggak sesering kita menghujat di dalam hati. Ya, enggak sesering itu seperti pikiran-pikiran jahat kotor yang masuk dalam pikiranmu dan pikiranku. Orang itu toh enggak ketemu kita setiap hari, sekalipun tinggal serumah pun kan juga enggak setiap menit, setiap jam, apalagi setiap detik. Kita kalau mengasihi Tuhan itu tidak boleh pamrih, tidak boleh perhitungan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu dan Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Kasih yang kita bisa amalkan itu adalah kasih pinjaman. Tuhan sudah berikan. Sumber dayanya bukan kita, itu dari Tuhan. Hanya melalui Anda dan saya, kita hanya channeling God's love, kita hanya menyalurkan.
Kalau kita bisa ngampuni orang yang bersalah dengan kita, 7 kali 70 kali lah taruhlah. Tetap pengampunan itu datangnya dari Tuhan. Karena orang itu lukai kita 490 kali, kita sudah lukai Tuhan tak terhingga kali. Jangan pernah akal budimu kalah. Lakukan apa yang kau tahu sebagai kebenaran. Sekalipun perasaan Anda tidak mau ke sana. Percayalah kalau kita taat dengan iman, feeling kita akan nyusul nanti. Tapi kalau kita ikuti feeling doang, lama-lama nanti kita tersesat dan melakukan apa yang berdosa di mata Allah. Lalu jangan hanya dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, tapi juga dengan segenap kekuatanmu. Pencobaan yang kita alami itu tidak seberapa, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi dalam usaha kita menentang dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Jadi sebelum mati, nggak ada namanya give up. Harus mengasihi Tuhan sekali lagi. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Lalu ayat 31 dan hukum yang kedua ialah, ini bagus sekali kalau di kitab Matius paralelnya, yang sama dengan itu ditambahkan kalimat itu. Jadi Tuhan tidak membuat perbedaan loh, kedua hukum ini adalah saudara kembar. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti berujung mengasihi sesama. Dan orang yang mengasihi sesama akan ketemu Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Tapi herannya ada kalimat berikut, seperti dirimu sendiri. Ini bukan mengasihani diri loh ya, ini perbedaannya bumi langit. Tapi kasihilah orang lain seperti kamu belajar mengasihi dirimu. Karena Yesus mengasihimu. Kenapa bunuh diri itu salah? Karena nggak berhak lah. Kita ini milik Tuhan, bahkan yang melahirkan kita adalah ibu kita. Kita tidak datang sendiri ke dunia, kita bukan milik kita sendiri. Begitu banyak orang yang peduli. Kenapa? Melukai diri sendiri, menggores-gores tubuh, dan menghancurkan bait suci, yaitu tubuh. Itu tidak dibenarkan. You want to know why? Karena kita harus mengasihi yang Tuhan kasih. Do you know that Jesus loves you? Tahukah Yesus mengasihimu? Belum lagi. Ada juga banyak orang yang mengasihimu. Oh, Pastor Philip nggak tahu hidupku, nggak ada orang cinta padaku. Pasti ada. Minimal ada satu orang yang mendoakanmu. Meskipun dia bukan darah dagingmu, mungkin keluarga sendiri menolakmu. Tapi Tuhan masih menyambutmu, Tuhan masih gerakan seorang saudara seiman, entah di mana, yang sungguh-sungguh terbeban untuk hidupmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa mengasihi semua orang kecuali diri sendiri. Nanti akhirnya kasih kita terhadap orang lain juga akan ada banyak cacat celahnya. Kenapa? Nanti kita juga akan memperlakukan yang sama. Cepat lambat itu kalau kita memperlakukan kita begini, kita pasti juga akan memperlakukan orang lain begitu. Tinggal tunggu waktu. Karena itu Tuhan suruh kita dari semua orang di dunia ini belajar juga untuk care for yourself. Self-care ini bukan berarti memanjakan diri sendiri, bukan ya. Self-care di sini adalah dalam perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang sehat. Jangan lukai dirimu sendiri, jangan hina dirimu sendiri, jangan minder, sombong juga tidak boleh. Jangan ya, karena orang yang congkak ditentang Tuhan. Tapi jangan suka untuk menjatuhkan diri sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Are you ready? Kita akan melihat ada satu yang merujuk pada kasih Tuhan, 5 dekorasinya, jadi total ada 6 bahasa Yunani yang saya akan tuntun dan giring Anda satu persatu. Ambil catatan, nomor 1 yang paling famous dan yang terutama namanya agape. Agape itu kasih yang berkorban. Kasih pasti lemah lembut. Ini definisinya. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Gak apa-apa karaoke sama saya. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yang terakhir kalimatnya, kasih-Mu kudus tiada, tunggu, syaratnya. Agape itu artinya unconditional love, atau kasih tanpa persyaratan. Itu kasih yang kekal, kasih yang berkorban. Bukan kasih manusia, ini kasih Tuhan, ini sifatnya divine atau ilahi, ini sumbernya dari atas. Ini bukan kasih yang transaksional. Tuhan itu mengasihi kita dulu sehingga kita bisa diselamatkan. Dan dari definisi kasih di ayat terkenal 1 Korintus 13 contohnya nggak usah dibuka. Yang pertama, kasih didefinisikan sabar. Kalau Tuhan nggak sabar, nggak mungkin kita ketemu Tuhan ribuan tahun kemudian. Itu pun masih tunggu berapa tahun untuk menjemputmu masuk ke gerbang keselamatan itu, gerbang kerajaan sorga. Saya sih Tuhan tunggu 18 tahun dalam hidup saya loh ya. Tak terhitung dari sejak Adam dan Hawa. Tuhan tunggu kita semua sebelum dunia dijadikan. Tuhan tunggu saya 18 tahun. Aduh, saya itu seperti ikan yang susah dipancing itu loh. Diajak orang Kristen datang gereja, aduh sombongnya. Sekarang saya malu, siapa yang butuh? Tuhan tuh sabar ya. Kasih yang berkorban. Makanya itu dalam rumah tangga, kalau kita mau lihat langgeng, harus komitmennya ke kasih Tuhan. Itulah sebabnya saya sarankan anak-anak Tuhan jangan jadian dengan orang-orang yang tidak seiman. Karena beda frekuensinya. Karena di dalam Kristus kita diajari untuk berkorban. Pakai kasih Tuhan. Dan tali 3 lembar susah putus, misalnya pernikahan. Meskipun tetap ada perceraian di dunia, akan semakin sulit jikalau orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Belum lagi kalau dia di tengah orang-orang yang sungguh-sungguh juga. Wah, itu pernikahan pasti dipertahankan bahkan dipulihkan. Why? Karena di mana ada kasih Allah yang mau berkorban, segala luka pun bisa diperban, sungguh. Kasih yang berkorban itu agape. Dan demonstrasi kasih yang berkorban ini atau agape love ini yang paling top, udah gak bisa ngetop dari itu, adalah Yesus mati di Golgota. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang menyerahkan atau mengutus anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Di dalam hidup kita, pertemanan semua, pelayanan, bahkan juga bisa bawa ke pekerjaan. Kalau ada satu orang yang menghayati agape love, tempat itu Sodom Gomora terbakar, tempat itu akan bertahan. Itu orang terakhir yang berdiri bersama dengan Tuhan. Ada Kristus di sisi kanan. Dia tidak akan tergoyahkan. I hope agape love ini semakin banyak di antara kita. Dan semakin tebal di hati kita. Supaya hati kita itu nggak justru tebal keegoisan. Itu semakin tipis bolehlah. Sampai sirna. Tapi agape harus menjadi semakin banyak di dalam diri kita. 2. Setelah agape saya taruh dulu filia. Cinta seorang sahabat. Pernah gak lihat orang yang fanatik sama Tuhan? Wah, kalau Tuhan diserang itu ya, wah dia bela mati-matian. Tetapi orang itu gak pernah spend time atau gak pernah luangkan waktu sama Roh Kudus. Dia hanya tunjukkan kasih. Apapun terjadi, wah aku tetap Kristen sampai mati. Puji Tuhan sih, baik sih daripada orang yang dikit-dikit mau ninggalkan Tuhan. Tetapi kalau sana memang sungguh-sungguh mengasihi, kenapa gak sekalian suka? Jangan hanya love Jesus, tapi belajar like Jesus. Do you like Jesus? Seharusnya tarik lagi mil berikutnya. Suka baca Alkitab, merenungkan firman. Suka berdoa, suka saat teduh pribadi, suka saat teduh bersama, suka ke gereja, suka melayani. Jangan hanya Kristennya itu garis keras, tetapi gak pernah
suka aktivitas bersama dengan Tuhan. Tidak pernah suka the things of God atau perkara-perkara Allah. Kita bisa aja mengasihi misalnya papa mama, tetapi kalau jalan-jalan, me time, having fun, bersenang-senang, kalau bisa papa mama nggak usah ikut deh. Aku lebih suka sama teman-teman, lebih suka hangout sama mereka. Yang satu love, yang satu like. Tapi filia itu ajarkan, kalau kita sungguh-sungguh cinta, kita juga akan seperti teman, bersahabat. Demen gitu loh, cocok gitu loh sama orang ini. Cocok gitu loh sama Tuhan itu. Tuhanku bawa kemana-mana. Itu filia. Demikian pula di dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang itu, kita juga akan menjalin persahabatan dan bangun pertemanan dengan orang itu. Gimana bisa membangun pertemanan kalau kita tidak memperhatikan apa yang dia suka, apa yang dia benci. Gimana kita bisa membangun persahabatan kalau kita tidak pernah luangkan waktu kualitas dengan orang tersebut. Gimana bisa kenal dong. Orang pacaran itu nggak usah disuruh. Pinginnya bersama melulu. Malah justru hati-hati, jangan terus bersama kemana-mana tempat remang. Bahaya dalam pencobaan. Tapi mereka nggak usah disuruh, malah harus direm-rem itu sama papa mama. Kalau mereka sungguh-sungguh ya, bucin atau budak cinta. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita pasti kepinginnya sama-sama. Kalau kita cinta sama umat Tuhan, kita pasti mau selalu di tengah-tengah mereka. Malah kalau pulang itu bye itu berapa meter, ngumpul lagi sampai sungguh-sungguh diusir. Nggak jadi beban gitu, malah justru jadi kesukaan. Cinta seorang sahabat. Nah saya harap misalnya dalam perjodohan juga sama, supaya anak-anak muda itu akhirnya bukan jatuh cinta hanya karena parasnya, tetapi sungguh-sungguh karena persahabatan. I hope yang belum dapat jodoh nih, so that you will someday marry your best friend. Tapi harus anak Tuhan ya, jangan jadi pasangan yang tidak sepadan. Saya harap supaya Anda bisa bertemu dengan pasangan hidupmu atau your soulmate. Itu soulmate, bukan hanya sekedar penampilan atau wajahnya. Itu juga iya, itu chemistry-nya perlu, tetapi itu bukan segala sesuatu. Tapi supaya cocok gitu loh jiwanya, jadi suka. Jadi kalau sepasang sejoli itu, mereka itu sudah berteman dulu. Karena itu jangan masuk seks dulu sebelum waktu, sebelum diberkati di gereja. Itu akan mengkaburkan, sehingga kita tidak bisa kenal jiwa orang itu karena sudah terlebih dahulu bersetubuh. Itu berkat pernikahan, itu keintiman. Tapi harusnya masuk ke pernikahan itu lewat persahabatan. Rekan pelayanan, banyak yang dibicarakan. Itu kalau terdampar di pulau mana itu, mereka bisa luangkan waktu sampai matahari terbenam gak kerasa. Karena mereka cocok banget. Ngobrol-ngobrol itu bisa tentang segala-galanya. I hope ya. Cinta seorang sahabat. Filia itu penting. Kalau Anda tahu Tuhan Yesus tanya sama Petrus 3 kali kan, do you love me? Kan akhirnya dijawab filia, nangis-nangis. Kita seringkali dengar khotbah itu, filia itu seperti seolah-olah sesuatu yang downgrade, sesuatu yang buruk. Enggak loh. Yesus enggak tolak loh. Yesus terima loh. Aku filia kamu. I filia you. Petrus enggak berani sepede itu lagi. Seperti dulu kan percaya diri. Wah, aku akan masuk penjara, mati bersamamu. Ya ampun. Ayam belum berkokok berapa kali, dia sudah menyangkal 3 kali. Tapi waktu dia berkata, I filia you, Tuhan berkata, it's a good beginning. Itu permulaan yang baik. Oke Petrus, kenali aku. Aku mau berteman denganmu. Terharu. 3, pragma. Pragma ini artinya cinta yang bertahan lama. Jadi kalau kita cinta ya harus loyal. Kalau kita cinta pekerjaan kita juga harus loyal. Kalau kita cinta gereja kita ya mesti loyal. Kalau kita cinta keluarga kita ya mesti loyal. Perlu waktu, perlu tekun, mengalami tantangan, tetap di situ. Diusir nggak mau. Gitulah istilahnya lah. Dan bisa lewati ujian waktu. Dan bisa awet. Zaman ini sekarang orang baik ada. Alkitab berkata, tapi orang setia itu mana cari? Susah mencarinya. Nggak suka dikit, keluar dari kerjaannya. Gimana kita bisa membangun portfolio atau membangun profil kita sesungguhnya, gimana kita bisa membangun resume yang bagus, gimana kita bisa membangun karir. Kerjaan kita itu bukan hanya bisnis atau gaji. Pada umumnya, garis besarnya, Tuhan melihat dari sorga itu melihat perjalanan karir kita.
Dan Tuhan akan sertai orang yang loyal dan bertahan lama. Dengan gereja juga sama. Aduh penuh. Cari tempat lain deh. Aduh gimana jauh. Saya rasa zaman ini kok jadi gitu ya. Zaman ini attention itu, perhatian itu jadi lemah ya. Jadi pendek gitu loh sumbunya. Ya nggak perlu seperti orang-orang zaman dulu sih. Tapi zaman dulu kalau Anda perhatikan, customer itu sangat-sangat setia dengan produk-produk tertentu. Ya misalnya orang tua kita masih pakai sabun itu gitu loh. Contohnya. Sekarang karena televisi banyak, sedikit gimana langsung switch channel. Gak apa-apa, karena memang itu lebih entertaining, lebih menghibur, lebih inilah ya, lebih semangat gitu ya, lebih exciting. Tapi kalau itu jadi sifat, nah ya itu disitulah berat. Jangan jadikan itu sifat. Ilah zaman sekarang itu adalah hawa dunia. Dunia ini makin hari makin pendek sumbu loyalitasnya. I'm not like that. Saya memilih dalam hidup saya, tidak. Saya kalau sama kawan, saya akan setia kawan. Kepada siapa saya punya perjanjian, saya akan pegang teguh perjanjian itu. Mendingan sengsara daripada saya khianati. Mari kita belajar seperti itu. Zaman sekarang enggak, bahkan sahabat karib dari SMA pun bisa karena keuntungan sifat materi, sebuah keuntungan materi belaka itu bisa dijual. Benar-benar bisa larikan hak milik orang. Zaman sekarang itu benar-benar menyedihkan. Tapi kita jangan masuk dalam hawa dunia ilah masa kini. Kita harus punya prinsip. Pegang teguh pada kasih, amalkan cinta untuk kemuliaannya. 4, ludus. Untuk bisa ingat, saya kadang-kadang pancing pikiran saya. Ludus itu lucu, ludus. Ludus itu cinta yang jenaka. Jangan terlalu serius jadi orang. Kalau untuk perkara-perkara prinsip mesti serius. Tapi untuk perkara-perkara biasa, belajar juga untuk bisa bercanda. Beri kesempatan untuk Anda tertawa. Sama orang sendiri jangan terus cemberut. Ludus adalah cinta yang jenaka. Ini sebenarnya bisa diartikan positif atau negatif. Ya, karena itu kalau cinta ludus ini tidak fokus ke Yesus dan tidak ditebus oleh darah Yesus dan tidak benang merahnya itu kekasih Tuhan agape love, maka cinta ludus ini juga bisa hubungannya main-main, tidak ada komitmen. Ya, seperti sekarang banyak orang di luar sana seks bebas. Mereka hanya menganggap ini sebuah kesenangan. Bahkan tidak sering hubungan dengan sesama kita anggap seperti lelucon saja. Ya. Kata-kata seperti one night stand, orang-orang itu ketemu, gak kenal, lalu mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah dan merugikan masa depan mereka. Ludus adalah cinta yang jenaka, bisa diartikan positif karena kita membahasnya dalam konteks kasih Allah. Belajar untuk tertawa sama keluarga sendiri, jangan tegang terus. Ya, yang namanya cinta ludus ini juga mengamalkan yang namanya liburan, rekreasi. Gak tentu harus pergi seminggu sekali, ada waktunya itu just for fun. Ini penting loh, karena Tuhan menciptakan kita itu untuk lucu, untuk jenaka, untuk bisa bercanda, bergurau. Buktinya manusia bisa bergurau, bercanda, kecuali kalau candaannya keterlaluan, kalau gurauannya nggak kudus ya. Tapi seharusnya kita diciptakan bisa guyonan, itu kan dari gambar dan rupa Allah. Bukan berarti Allah bercanda, Allah itu sangat-sangat tulus. Tuhan kita itu sangat-sangat real, dan Tuhan kita itu sangat komplit. Kadang-kadang Tuhan juga, selera humornya Tuhan itu terlihat kan. Dia ciptakan teman-teman kita yang bisa hibur kita. Dan kita cipta kejadian-kejadian yang seolah-olah Tuhan itu bisa saja. Kok bisa Tuhan memperhatikanku kayak gitu? Padahal baru terpikir loh. Tiba-tiba Tuhan sediakan. Aku belum minta loh. Tuhan ini selera humor Tuhan itu sangat tinggi. Ya. Kadang-kadang dia kasih kita surprise.
ludus, nggak selalu serius. 5. Pilautia. Ini cinta untuk diri sendiri. Catat ini bagus sekali. Ini tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Saya tidak akan ulangi. Tapi cinta untuk diri sendiri artinya kalau kita tidak bisa take care diri sendiri, kita tidak bisa take care orang lain. Coba lihat ya, orang yang punya isu, hatinya itu selalu ingin dapat pengakuan. Dan dia itu selalu merasa ada suatu bolong, itu ada satu lubang. Kayak dia itu nggak pernah bisa mempercayai dirinya, alias selalu kurang pede orangnya. Nanti lihat ya, nanti waktu dia mengamalkan cinta pada sesama, dia terus cari pengakuan. Sekali disanjung, langsung bangga. Nanti orang lain gak sapa, dia merasa gaya. Gak bisa sempurna. Karena dia terhadap dirinya ada cacat celah. Belajar take care of yourself. Yang pengen cari jodoh misalnya gampang lah. Yang perempuan muda. Laki itu bisa take care dirinya sendiri enggak? Kalau dia sudah lulus sekolah, apakah dia masih terus bergantung papa mama? Apa dia sudah bisa bekerja? Enggak tentu orang kaya, tapi orang jangan kira kaya miskin itu membedakan. Tidak, itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi kalau dia punya pekerjaan dan dia setia dan dia sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, mau lihat apakah orang itu ready? Lihat kamar rumahnya berantakan enggak? Dia bisa tata enggak? Sisiran enggak? Kecuali kalau disengaja stylish berantakannya. Sisiran enggak? Mandi enggak? Jangan kasih kepercayaan lebih lah kalau dia enggak bisa take care diri sendiri. 6, ayo. Yang ini akan lenyap di sorga. Enggak ada. Eros. Cinta yang romantis. Ini hanya bisa diamalkan ke satu orang saja. Yaitu pasangan. Kalau ada yang single, ini ada enggak ada, tidak akan mempengaruhi agape dan seterusnya. Ini tidak akan mempengaruhi jati dirimu. Tetapi kalau Tuhan izinkan dalam konteks pernikahan, cinta antara seorang pria dan wanita, eros adalah cinta yang romantis dan juga di dalamnya ada berkat seksualita di dalam kehidupan nikah. Yang ini hanya satu orang ya, nggak boleh di-share sama orang lain. Yang single, ada nggak ada, tetap kasih Yesus cukup bagimu. Suatu hari di sorga, ini pun sirna, yang ada adalah agape love yang sudah menguasai semua jenis cinta. Saya harap 6 satu kasih Tuhan dan 5 dekorasi cinta ini yang membuat kita semakin mahir dalam satu tugas yang paling besar di hidup ini. Iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktunya kami bangkit dan mengasihi. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupan.
memberikan hidup ini indah. Hidup ini indah karena kasih-Nya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Pertama-tama saya terbeban untuk mendoakan orang-orang yang minta jodoh dari Tuhan. Ayo kita doa. Yang patut berdoa ini bukan hanya mereka yang merasa berat jodoh, tapi yang sudah waktunya mencari jodoh. Nggak berat, belum mulai, tapi sudah saatnya. Saya ajak doa ya. Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang sesuai dengan request ini, yang mencari jodoh dari Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bukakan jalan mereka, ketemu saat mereka aktif seperti Adam ketemu Hawa, waktu mereka aktif dalam responsibility tanggung jawab mereka, temukan dan beri peneguhan-peneguhan dari orang-orang yang paling care sama mereka, yang rohani dewasa iman, dan kasih kekompakan dengan keluarga. Filosofi yang salah aku cabut, yang cari jodoh yang begini, yang tidak terlebih dahulu mengutamakan iman, mengutamakan karakter. Hamba berdoa mulai sekarang, ya Tuhan, anak-anak muda yang sudah saatnya mendapatkan jodoh, hamba percaya mereka akan menemukan. Tolong Tuhan Yesus jagai supaya mereka tidak kecentok dengan yang salah. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang sedang pacaran juga, aku berdoa berikan roh takut akan Tuhan supaya mereka pacaran tidak diremang-remang, tapi pacarannya sehat, membahas, membangun sesuatu bersama yang sifatnya dari kehidupan yang baik ya Tuhan dan berkenan. Terima kasih Tuhan, dan juga mereka yang merasa diri berjodoh juga termasuk dalam doa perjanjian dengan Tuhan ini. Lewat syafaat ini mereka pun akan menemukan tahun ini dalam nama Yesus. Mari kita ulurkan tangan kita ke depan untuk berdoakan orang-orang yang sudah menuliskan permohonan doanya. Hamba berdoa khususnya untuk urusan ekonomi yang tidak selesai-selesai di rumah orang itu, di dalam pekerjaannya. Hamba berdoa Tuhan buka jalan. Ada seseorang yang barusan kehilangan pekerjaan, baru di PHK. Dan aku berdoa supaya tidak lebih dari 1 minggu mereka akan menemukan pekerjaan baru karena perlu menyambung kehidupan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan Yesus, bukakan jalan untuk mereka yang terlibat dalam hutang piutang. Dan hamba berdoa kasih-Mu menjamah dan menyebut setiap orang yang sakit. Hamba minta sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada satu orang ibu yang kata Tuhan, Roh Kudus ngomong gini, tidak jadi diangkat rahimnya. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan kankernya. Tidak jadi diangkat rahimnya, Tuhan angkat tumornya. Yes.